bantu tekan subscribe ya guys. Sebenarnya lagi males bikin konten, tapi ya dokumentasi aja lah ini mah ya. Jadi hari ini tuh saya mau ngerombak jok motor guys, karena joknya ini udah terlalu kempes ya, dan busanya itu seperti kayak udah mati gitu, jadi nggak main lagi. Jadi busa aslinya itu yang warna coklat ya, udah beletak ini kan. Nah untuk busa yang barunya itu yang warna biru nih. Nah kebetulan di Bandung ini ada jual busa kiloan. Nah di situ itu ada jenis macam-macam ya. Busa yang seperti ini ternyata ada kualitasnya gitu. Nah ada yang kualitas biasa, ini ada yang kualitas bagus. Nah yang saya beli ini adalah kualitas yang bagus. Tapi ada sih yang lebih bagus lagi dan lagi viral ya. Orang-orang tuh sekarang lagi pakai busa latex. Nah untuk busa latex nanti untuk percobaan di jok motor yang lain lah ya. Nah kali ini saya akan coba untuk menggunakan busa yang saya beli ini. Kemarin saya beli busa ini selembar ya. Nah selembarnya itu ternyata dikiloin dapatnya 2 kilo. Saya kira selembar itu cuma sekilo, ternyata ada 2 kilo. Dan sekilonya itu harganya 50-an lebih. Ya akhirnya saya bayar tuh sekitar 100-an lebih ya. Pas setelah beli baru sadar, dihitung-hitung mending beli jok aja jadi ya. Tapi kembali lagi ke niat awal. Tadinya itu kan mau nambahin busa ini tujuannya supaya empuk. Kalau beli jok motor jadi, itu busanya masih standar. Ya udah deh tancap gas aja. Nah kalau misalkan teman-teman mau niat nambahin busa itu siapin alat-alatnya guys. Dari karter, gunting, spidol, penanda aja supaya rapi. Lalu siapin juga penggaris. Kalau bisa penggaris besi supaya nggak belok-belok ya. Jangan lupa untuk nyiapin gergaji besi. Bebas ya gergaji besinya ya. Kalau saya pakai yang seperti ini ya. Nah, ketika kalian pakai alat ini semua, kalian tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Supaya bisa ngebentuk seperti ini, kalian harus menyiapkan alat ini. Alat yang sangat penting, kalian bisa buat sendiri menggunakan plat bekas motor atau biasa disebut dengan plat nopol. Jadi kayak bikin parutan ya. Plat itu dipaku pakai paku tembok. Ya fungsinya sama untuk jadi parutan, tapi parutannya untuk marut spon ini. Marutnya itu dilakukan terakhir ya ketika finishing. Pokoknya kalau melakukan hal ini kalian jangan takut salah guys. Karena kalau takut salah ya kapan mulainya guys, dan gak jadi nanti. Nah untuk parutan ini kalian bisa buat dua versi ya. Jadi ada yang versi kasar dan versi halus. Kalau kalian paku itu dengan menggunakan paku kecil, itu hasilnya lebih halus guys. Dan satu hal lagi, lem yang akan digunakan untuk merekatkan spon ini yaitu lem kuning guys sebutannya. Kalau di toko bangunan itu sejenis Aibon lah gitu ya. Cuman saya beli yang ini, kenapa? Karena ini tidak cepat kering guys. Ini nggak terlalu kental, jadi kalau misalkan kita lagi ngelem itu masih bisa digeser-geser, nggak langsung pekat gitu ya. Terus kalau misalkan kita beli lem kuning yang botolan gini, dia lebih murah harganya guys dibandingkan kita beli lem yang sudah kalengan. Terus cara pemakaian lem seperti ini guys, tidak seperti lem pada umumnya ya. Ketika lem-lem lain itu kan kalau kita biarkan itu kan biasanya langsung kering, lalu nggak bisa nempel kan. Nah kalau untuk lem kuning atau sejenis lem Aibon ini, setelah kita pasang di media sponnya, kita harus nunggu beberapa menit dulu guys, agak kering gitu, baru kita tempel. Nah posisi seperti itu hasilnya lebih lengket guys. Jadi khusus lem kuning ini memang sistem pemakaiannya itu terbalik dibandingkan lem-lem yang lain ya. Kalau misalkan kalian pengen bagus, kalian harus menggunakan spidol dan mistar ini sebagai patokan. Sebelum dilanjutkan, kalian bisa dukung channel ini dengan cara donasi melalui saweria.co. Untuk link bisa dilihat di kolom deskripsi. Karena itu akan mempengaruhi hasil akhirnya guys. Lurusan ya. Lalu kita potong dulu guys. Kalau kalian takut salah, kalian pelan-pelan aja ngerjainnya guys, sampai ketika kalian potong ternyata itu tekor ya, jangan sampai tekor ngerjainnya. Jadi kalian harus menggunakan spidol untuk memastikan bahwa yang kalian potong itu gitulah. Dan saya akan membentuknya begini guys. Ini akan saya potong ya seperti ini guys. Nah ya pelan-pelan aja guys, dan butuh proses ya ini ya.
Nah, ketika kalian sudah seperti ini, lanjut dengan kalian haluskan. Haluskannya itu kalau ini udah dapet kita langsung haluskan aja, tapi kalau ini belum dapet langsung kita haluskan lagi, kita cari. Lalu kita haluskan guys, menggunakan ini ya guys, seperti ini guys. Kalian bisa sambil dibantu dengan mengguntingnya. Kita gosok aja guys sampai dia ketemu ya. Jadi kalau dari sisi kita udah ketemu ya, segitiganya itu udah seperti ini ya. Jadi nanti dia bentuknya seperti ini, terus tinggal kita halusin lagi supaya dia dapat langsung, nggak langsung ini ngeceblok. Gunting di bagian sini. Nah, jadi bagian sini ini sudah lumayan tuh, tinggal dikit lagi ya. Jadi kalau misalnya kita ngelem ini guys, jadi ini dijepit ya guys, begini ya guys. Nah, ambil dicubit supaya dia nempel. Kalau enggak bakal nempel guys. Nah, ini pada saat pengeleman tuh harus dicubit guys, dia supaya benar-benar nempel ya guys. Jadi lumayan lah. Dan kalian kalau misalkan buat tuh jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ada sambungan seperti ini ya guys ya, karena ini agak susah guys. Terus kenapa agak susah ya, karena pada saat kita mau gosoknya itu, mau dihalusin itu, kita harus perlu tunggu kering lemnya. Kalau misalkan masih basah terus kita gosok, ini ngebuka lagi guys remnya. Jadi saya sarankan kalian lebih rapi dari ini kalau misalkan mau buat ya. Ya lumayan lah, agak empuk, lumayan tebel guys nanti guys, segini guys. Jadi yang bagian belakang nggak terlalu sakit guys. Nah ini lumayan tebel juga guys. Tadinya tuh seperti segini guys, tadinya nih. Jadi sekarang nambah lagi lumayan berapa senti ini, ada 5 sentian lebih nih, 6 senti kayaknya. Jadi demikian guys konten penambahan spon busa di jok yang sudah lama ya. Dan untuk finishingnya rencananya itu saya nggak bakal tutup dengan menggunakan bahan kalap atau bahan kulit ya, karena berasa percuma ya. Berkali-kali pakai bahan kalap itu digarukin sama kucing terus guys, akhirnya bolong-bolong, jadi percuma guys. Rencananya saya mau beli di online aja, itu ada yang jualan penutup jok motor tapi yang anti garukan kucing ya. Jadi hanya ditempel aja, sistem pengunciannya itu menggunakan perkat atau karet, dan bahannya juga waterproof ya, jadi tahan air gitu. Nah jadi kalau misalkan kalian nih joknya itu udah mulai sakit dipakainya ya, kalian bisa menggunakan cara ini agar kalian bisa duduk nyaman lagi di jok motor kalian. Demikian guys konten kali ini, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share, dan semoga bermanfaat guys.